Namaku Kevin Daniel Karstian Alexander, mahasiswa Universitas Medan Area, program studi Teknik Industri. Waduh, mah. Oh, halo. Ini kamu absen? Ibu tahu nih, ini udah 8 nih, gue telat banget nih. Iya ya, ntar ya, gue absen dulu ya. Telat. Cepet. Bapaknya udah nungguin, bahaya sekali. Ini sungguh tidak. Fisika mana ya? Fisika gua mana? Wah, gua buka materinya dulu. Mana ya materinya? Aduh, materinya hilang lagi. Apa ya kemarin ya? Oh, dinamika, rotasi dan kesetimbangan. Nah, ini dia. Untung udah gue download. Dinamika, asli gue nggak paham ini. Ini apaan semua? Ini gimana ya? Gimana caranya ya? Usaha dan energi, hukum, konversasi, dan energi mekanik. Definisi dari usaha adalah sebesar ininya hasil dari komponen gaya pada arah pergeseran dengan panjang pergeseran benda dengan rumus sebagai berikut, yaitu W sama dengan gaya dikali dengan jarak atau S, atau juga W sama dengan gaya dikali kosinus dari theta atau sudut dikali dengan jaraknya berapa. Lalu, definisi dari energi. Dari energi itu sendiri merupakan konsep yang sangat penting dalam dunia sains. Secara sederhana, energi adalah properti fisika dari suatu objek, dapat berpindah melalui interaksi fundamental yang dapat diubah bentuknya namun tak dapat diciptakan maupun dimusnahkan. Jenis-jenis energi mekanik terdiri dari beberapa sumber energi. Yang pertama, energi kinetik atau EK, energi karena gerak benda. Energi potential gravity atau EP atau EP, karena ketinggian diakibatkan jatuhnya sebuah bola atau hal apapun. Energi potensial pegas, yaitu karena sebutnya pegas. Hubungan usaha dan energi. Hubungan usaha dan energi. Yang pertama, usaha dan energi kinetik itu memiliki semua sama-sama yang rumus jika gaya berat sama dengan energi kinetik kedua dikurangin energi kinetik pertama sama menghasilkan delta dari energi kinetik atau pergabungan dari energi kinetik tersebut. Lalu, hukum konservasi, gaya berat sama dengan setengah dikali dengan massa dikali dengan kecepatan dikuadratkan, kecepatan kedua dikurang setengah dikali massa dikali kecepatan pertama dikuadratkan. Lalu yang kedua, gaya berat sama dengan juga massa dikali gravitasi dikali ketinggian pertama dikurang dengan massa dikali gravitasi ketinggian kedua. Yang terakhir, usaha dan energi DOT gravitasi. Sama seperti usaha dan energi kinetik, namun sedikit berbeda dikarenakan gaya beratnya sama dengan energi potensial pertama dikurang dengan energi potensial kedua menghasilkan minus dari delta energi potensialnya tersebut. Diakibatkan jelas secara ininya energi potensial pertama pasti terendah dibanding dengan energi potensial kedua.
Mari kita lihat sama-sama contohnya. Hukum kekalahan energi mekanik. Kenapa di dalam gambar tersebut hanyalah roller coaster? Karena di sini kita digambarkan bahwasannya adanya gesekan, adanya roda, adanya gaya dorong, adanya jarak di antara itu semua mengakibatkan adanya energi mekanik yang tercipta, diakibatkan dari gaya, jarak, beserta gesekan yang dalamnya juga. Lalu, yang kedua, usaha dan energi kinetik. Saat ketika kita bersepeda di pagi hari, itu akan membuat kita adanya mengeluarkan keringat-keringat dalam tubuh kita. Secara tidak langsung kita sudah ada memiliki sebuah usaha, di mana dengan adanya energi yang kamu lakukan ketika kamu menggunakan gaya dalam tubuh kamu, gaya berat di dalamnya, terpopang seterusnya, dan adanya gaya dorong dan adanya jarak juga di dalamnya, itu sudah termasuk dalam usaha dan energi kinetik. Yang ketiga, yang terakhir, usaha dan energi pot gravitasi. Kenapa gambarnya bumi ya? Tentu usaha dan energi pot gravitasi yang dimaksud, tentu kita kalau sama-sama tahu di bumi ini kita mengalami namanya gravitasi. Tentu tanpa adanya gravitasi kita semua tidak akan bisa menginjakkan tanah sih. Jangan kan begitu. Aku yakin aku bisa ke bulan kalau nggak ada gravitasi. Nah, di sini usaha dan energi pot gravitasi ini sangatlah membantu kita secara tidak langsung dalam kehidupan pola hidup kita sehari-hari. Tanpanya gravitasi kita tidak akan bisa berada di bumi saat ini. Dengan adanya udara dan dengan adanya gaya tarik, gaya berat dari bumi menghasilkan banyaknya usaha-usaha atau banyaknya massa yang akan terus meningkat, atau gaya gravitasi yang tetap dengan gaya berat yang terus meningkat sesuai dengan massa berat benda pada di dalam bumi yang sedang menginjakkan tanah. Lalu, contoh kasus pertama, dengan balok 2 kg meluncur pada bidang miring dari titik A tanpa kecepatan awal menuju titik B. Jika bidang miring 37 derajat, licin, dan jarak AB adalah 5 meter, tentukan pertama, usaha yang dilakukan gaya gravitasi dari A ke B. Lalu yang kedua, kecepatan balok di B. Nah, di sini usaha yang dilakukan gaya gravitasi adalah W gravitasi dari gaya berat dari gravitasi, itu melakukan rumus-rumus seperti di bawah ini, yaitu sigma F gravitasi dikali dengan dr sama dengan sigma M kali G kali sin 37 derajat dikali dengan dx sama dengan itu menghasilkan massa dikali gravitasi sin 37 buka kurung A kali B AB sama dengan 2 dikali 10 dikali 0,6 dikali dengan 5 sama dengan 60 joule. Pada balok hanya bekerja gaya gravitasi yang termasuk gaya konservatif, sehingga untuk persoalan di atas berlaku hukum kekal energi, yaitu setengah kali M kali V dikuadratkan yang bagian B ditambah dengan massa dikali gravitasi ketinggian B sama dengan setengah dikali massa yang dikali kecepatan A dikuadratkan ditambah dengan massa dikali gravitasi di ketinggian A. Kita masukkan angka-angkanya. Yang pertama, setengah dikali dengan 2 dikali dengan kecepatan B dikuadratkan ditambah dengan 0 sama dengan 0 ditambah 2 dikali 10 dikali ketinggian A. Mari kita selesaikan. Di ketinggian A itu sama dengan A dikali AB dikali dengan sin 37 derajat sama dengan 3M. Maka VB sama dengan akar dari 60 meter per second. Menentukan kecepatan balok di titik B dapat pula dicari dengan cara dinamika dengan meninjau semua gaya yang bekerja, kemudian masukkan dalam hukum Newton untuk mencari percepatan setelah itu dari kecepatan di B. Gitu rupanya. Baiklah. Iya Pak. Wah, akhirnya ibu paham, ngerti banget nih. Gitu toh. Toh gitu gue bisa nih ujian nih. Selesai dalam 15 menit nih.